Baik, selamat pagi Mbak. Iya, selamat pagi. Bagaimana kabar Mbaknya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Mbak ya. Iya. Nah sebelumnya ini adalah sesi pertama kita ya untuk bertemu secara tatap muka. Oh iya. Sebelumnya kita sudah berkomunikasi via WhatsApp, tetapi kita belum bertemu secara langsung dan ini adalah pertemuan pertama kita ya Mbak ya. Iya. Nah, saya sebelumnya itu hanya mengetahui sekilas tentang nama dari Mbak Firda, tetapi saya belum mengenal lebih dalam terkait biodatanya Mbak Firda, terkait nama, jurusan, dan lain-lain. Kita hanya berkomunikasi singkat untuk melakukan jadwal pertemuan konseling pada pagi hari ini ya Mbak ya. Mungkin Mbaknya bisa perkenalan terlebih dahulu. Ya, nama saya Firdausi Nuzula. Saya tinggalnya di Mojokerto. Saya sekarang lagi mengerjakan tugas akhir saya. Saya ambil jurusan di 3 kebidanan. Nama panggilannya Mbak Firda? Bisa dipanggil namanya biasanya Firda aja. Baik Mbak Firda. Jadi Mbak Firda ini mahasiswa kebidanan yang sekarang lagi menempuh tugas skripsi ya di semester akhir. Nah, baik Mbak Firda. Di sini saya sebagai konselor yang akan memimpin jalannya konseling pada hari ini. Sebelumnya saya izin memperkenalkan terlebih dahulu ya Mbak Firda. Nama saya Siti Miftahul Jannah, biasa dipanggil Mbak Tata atau Bu Tata, terserah senyamannya Mbak Firda aja ya. Nah, baik Mbak Firda, tadi Mbak Firda sudah mengatakan ya kalau Mbak Firda ini mahasiswa di 3 kebidanan. Nah, yang sekarang sedang menempuh di semester akhir, yang sedang menyusun skripsi ya Mbak Firda ya. Skripsi. Nah, baik, ngomong-ngomong ya Mbak Firda ini masuk di kuliah kebidanan ini atas dasar keinginan sendiri atau ada paksaan dari orang tua? Keinginan saya sendiri mulai dari SMA. Oh, mungkin Mbak Firda bisa menceritakan untuk sharing-sharing sama saya gimana sih perjalanan Mbak Firda sampai akhirnya Mbak Firda ini memiliki keinginan penuh untuk memasuki dunia perkuliahan kebidanan ini. Ya awalnya sih saya kan nggak itu Mbak, nggak minat banget gitu, karena daftar SNPTN pada saat itu saya nggak keterima, jadinya saya ambil jurusan ini aja karena kan ini nggak pakai tes, nggak pakai apa gitu. Terus akhirnya juga masuk di sini, terus saya jalanin juga ya enjoy aja. Terus ya sekarang ini Mbak, keluarnya di sekarang ini tugas akhir. Baik, jadi dulu Mbak Firda ini awalnya daftar SNMPTN, kemudian tidak masuk, akhirnya daftar di dunia kesehatan ya. Kalau di dunia kesehatan itu bagaimana Mbak sistem pendaftarannya? Apakah kalau sama? saya kan di itu kan universitas kan saya kan swasta, jadinya kan ya langsung masuk aja, nggak usah tes, nggak usah apa-apa. Berarti daftar langsung masuk ya Mbak ya? Yang penting yang melunasin apa yang dipersyaratkan itu yang harus dibayar. Baik, kalau boleh tahu universitasnya Mbak Firda ini di Mojokerto juga? Iya, di Sedian Sadang. Berarti Mbak Firda ini kos atau PP Mbak? PP saya. PP. Baik Mbak Firda, apakah Mbak Firda sebelumnya sudah pernah melakukan konseling? Belum sih Mbak, baru kali ini saya coba-coba. Saya lihat di dunia maya itu kan ya ada itunya Mbaknya, terus saya coba-coba itu akhirnya menemukan Mbak Tata ini, Bu Tata. Baik, baik. Jadi ini adalah pengalaman pertama ya oleh Mbak Firda. Saya. Nah, ya semoga kedepannya ada jalan keluar lah Mbak untuk saya. Iya, amin Mbak Firda. Nantinya juga di sini saya sebagai konselor akan membantu untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh Mbak Firda ya Mbak ya. Nah, semoga saja ya Mbak. Nah, Mbak Firda ini sebelumnya udah tahu belum apa sih konseling itu? Ya yang saya tahu konseling itu ya itu Mbak, konsultasi masalah apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang kita derita selama ini, gitu aja. Iya, benar sekali Mbak Firda. Jadi sesi konseling itu di mana ada konselor dan konseli yang konselornya akan membantu konseli untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh konseli. Jadi Mbak Firda datang ke sini itu adalah sebuah keputusan yang tepat ketika Mbak Firda memiliki permasalahan yang belum bisa terselesaikan, kemudian Mbak Firda datang untuk melakukan
sesi konseling untuk saya bantu untuk menyelesaikan permasalahannya ya Mbak Firda. Ya semoga kedepannya ada jalan keluarnya gitu aja sih Mbak. Iya, baik Mbak Firda. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait asas-asas konseling yang akan kita terapkan pada sesi konseling kita hari ini. Jadi asas yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana saya di sini sebagai konselor akan memegang teguh asas tersebut, yaitu menjaga rahasia dari permasalahannya Mbak Firda. Jadi saya cukup di forum ini saja untuk mendengarkan cerita dari Mbak Firda dan tidak akan saya bawa keluar forum nantinya ya Mbak Firda ya. Untuk asas yang kedua ada asas keterbukaan, di mana Mbak Firda di sini terbuka dengan saya agar saya ini lebih enak, lebih enjoy dan lebih bisa membantu Mbak Firda dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Mbak Firda. Kemudian ada yang asas yang terakhir ada asas kesukarelaan, di mana Mbak Firda itu datang ke sini itu atas dasar kemauan Mbak Firda sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun maupun paksaan apapun. Apakah ada pertanyaan Mbak Firda? Nggak ada sih Mbak, nggak ada pertanyaan. Baik, berarti asas-asas yang sudah saya jelaskan dapat dipahami ya Mbak Firda ya? Bisa. Baik, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan terkait peran konselor dan konseli. Jadi di sini saya sebagai konselor yang bertugas untuk memimpin jalannya konseling ini, dan saya di sini nantinya akan membantu Mbak Firda dalam menyelesaikan permasalahan yang Mbak Firda alami saat ini. Kemudian Mbak Firda di sini sebagai konseli yang memiliki masalah dan ingin permasalahannya diselesaikan dalam forum ini ya Mbak Firda. Kemudian pada sesi konseling kali ini kita memiliki waktu selama 30-40 menit. Jika dirasa rentang waktu tersebut kurang banyak untuk menyelesaikan permasalahan Mbak Firda, nantinya kita akan berdiskusi lagi di sesi akhir konseling untuk menjadwalkan pertemuan selanjutnya ya Mbak Firda ya. Berarti ada pertemuan lagi ya Mbak? Iya, jika dirasa pertemuan hari ini kurang untuk mengatasi permasalahan Mbak Firda, nantinya kita akan berdiskusi lagi untuk pertemuan selanjutnya, untuk waktunya kapan dan jam berapa gitu ya Mbak Firda ya. Siap. Selanjutnya kita memasuki tahap asesmen ya Mbak Firda. Di tahap asesmen ini nantinya saya akan menggali informasi terkait yang permasalahan yang dialami oleh Mbak Firda. Nah, mungkin Mbak Firda bisa menceritakan secara detail terkait permasalahan yang Mbak Firda alami saat ini. Gini Bu, pertama itu saya itu sekarang itu ya, yang saya rasakan sekarang itu saya itu merasa cemas, stres tentunya kan, stres, nggak nafsu makan, tidur pun juga nggak nyenyak gitu loh Bu, nggak bisa tidur gitu. Karena apa ya, yang sudah saya curhatkan di itu ya, di WhatsApp itu tadi, saya itu merasa kayak gimana ya, teman-teman saya itu sudah mengerjakan sejauh ini, tapi skripsi saya itu stuck di sini. Ya itu yang membuat saya stres. Awal-awalnya sih saya santai-santai aja, semakin kesini itu kok ya saya kayak telat sendiri. Satu kelas itu saya kayak ketinggalan sendiri gitu loh Bu. Itu yang membuat saya stres, nggak bisa tidur, nafsu makan juga saya berkurang, tensi juga turun. Kan gimana ya, stresnya orang mahasiswa tugas akhir kayak saya gini. Nah itu gimana ya Bu solusinya, jalan keluarnya ini? Baik Mbak Firda, saya sangat memahami apa yang dirasakan oleh Mbak Firda saat ini. Nah, dari cerita yang sudah Mbak Firda katakan tadi, saya bisa mengambil poin-poin yang menjadi permasalahan Mbak Firda saat ini ya Mbak Firda ya. Jadi Mbak Firda ini mahasiswa akhir yang sedang menyusun skripsi. Kemudian di awal-awal Mbak Firda ini masih merasa santai, masih merasa rileks dan enjoy. Tetapi ketika di menjelang akhir-akhir kelulusan, Mbak Firda ini merasa bahwa Mbak Firda ini sangat tertinggal sekali ya dengan teman-temannya Mbak Firda. Nah, kalau boleh saya konfirmasi ya Mbak Firda terkait kecemasan yang dialami oleh Mbak Firda saat ini itu, apakah muncul ketika memang dari awal menyusun skripsi Mbak Firda sudah memiliki rasa cemas, atau ketika mendekati hari-hari kelulusan ini baru kecemasan yang sangat hektik itu muncul di dalam diri Mbak Firda? Ya tentunya akhir-akhir ini Bu yang saya rasakan. Kalau awal-awal kan ya nggak ngerasa ya, yang mungkin saya nggak menemukan judulnya itu sulit untuk saya tangkap, untuk nggak relevan gitu ya. Saya santai-santai aja awalnya, tapi kok
semakin kesini ya itu lagi ya teman-teman semua progresnya sudah sejauh ini tapi saya stuck di sini, ya itu membuat saya stres sampai kayak gini. Nah, baik Mbak Firda, saya sangat memahami terkait kecemasan yang dialami oleh Mbak Firda saat ini ya. Kemudian kalau boleh tahu apa sih yang menjadi motivasi di dalam diri Mbak Firda untuk menyelesaikan skripsi ini? Mungkin motivasi dari dalam diri Mbak Firda atau motivasi dari lingkungan Mbak Firda? Untuk motivasi sih ya pastinya motivasi untuk membanggakan kedua orang tua saya ya yang sudah membiayai saya selama ini. Terus saya juga ingin membuktikan ke semua orang bahwasanya saya bisa untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Ya itu sih Mbak motivasi saya. Baik, jadi motivasi Mbak Firda ini ingin membahagiakan kedua orang tua Mbak Firda karena sudah membiayai Mbak Firda selama ini ya Mbak Firda. Apakah ada motivasi lain yang mempengaruhi Mbak Firda dalam menyusun skripsi ini Mbak? Ada Mbak, ya cuma itu saja. Baik, jadi motivasi Mbak Firda adalah itu ya Mbak Firda ya. Nah, kalau boleh tahu apa sih hal-hal yang menjadi kekuatan di dalam diri Mbak Firda? Apa sih yang membuat Mbak Firda ini merasa saya ini memiliki kelebihan? Kalau kayak gitu sih Bu, kelebihan saya ini saya dari dulu itu orangnya itu teliti dan detail dalam mengerjakan apapun itu. Jadi ya saya itu aslinya orangnya itu detail dan teliti dalam mengerjakan. Tapi ya itu tadi kekurangan saya itu di sini. Saya itu sering terpengaruh dengan yang lainnya gitu loh Bu. Kalau misalnya saya mengerjakan tugas gitu ya, fokus gitu ya. Nanti itu ada kayak notif di IG atau notif di apa gitu ya. Saya langsung terpengaruh, saya ambil HP itu, saya scroll gitu. Nah itu yang membuat tugas saya terbengkalai kayak gini. Sampai saya ketinggalan sejauh ini dari teman-teman saya. Stres banget sih saya Bu. Baik Mbak Firda, dari pemeriksaan kekuatan dan kelemahan di dalam diri Mbak Firda, saya bisa menangkap bahwa sebenarnya Mbak Firda ini tertinggal dari teman-temannya itu sebenarnya bukan karena Mbak Firda tidak bisa ya, tetapi karena Mbak Firda ini kesulitan untuk fokus kepada sesuatu hal yang sedang dikerjakan. Padahal kalau dilihat dari kelebihan yang dimiliki oleh Mbak Firda ini orangnya sangat teliti dan sangat detail ya Mbak Firda. Namun kelemahan diri dari Mbak Firda ini adalah Mbak Firda ini sulit untuk fokus dan mudah ke distract ya Mbak Firda. Hal ini yang membuat Mbak Firda tertinggal jauh dari teman-temannya. Nah, dari penganalisis kekuatan dan kelemahan yang sudah Mbak Firda katakan tadi, berarti sampai detik ini Mbak Firda sudah mengetahui ya bahwa yang menjadi alasan Mbak Firda tertinggal dari teman-temannya itu bukan karena Mbak Firda kesulitan dalam mengerjakan skripsi, tetapi permasalahan dari dalam diri Mbak Firda yaitu kesulitan untuk fokus kepada pekerjaan yang sedang Mbak Firda kerjakan ya. Ya, saya sangat sulit untuk fokus itu Mbak, apalagi kalau itu terpengaruh dengan yang lain gitu loh. Pertanyaan selanjutnya, ketika Mbak Firda ini lagi merasakan cemas, ketika kecemasan itu datang, kemudian Mbak Firda cemas, stres. Nah, apa sih hal-hal biasanya yang biasanya Mbak Firda lakukan untuk mengatasi kecemasan tersebut? Mungkin Mbak Firda mengalihkan kepada kegiatan lain ketika kecemasan itu datang. Kalau saya sih biasanya sih Bu, kalau lagi stres, terus saya stres banget ya ini ya, itu saya alihkan biasanya sih ya main sosial media, terus ya nonton itu sih Bu yang sering saya lakukan. Tapi itu tidak membuat saya jadi baik-baik saja Bu, tidak, malah membuat saya penyesalan karena hal yang saya ambil dari kesetresan saya itu, saya larinya itu malah jadi tugas saya itu terbengkalai, nggak malah selesai. Baik, jadi ketika Mbak Firda ini mengalami kecemasan, Mbak Firda itu malah mengalihkan ke hal-hal yang disenangi oleh Mbak Firda, seperti bermain sosial media dan menonton film.
Tetapi Mbak Firda akhirnya semakin lama semakin merasa kalau hal tersebut itu adalah negatif dan membuat tugas-tugas yang harusnya dikerjakan itu nggak malah selesai Iya. tapi terbengkalai. Baik Mbak Firda. Nah, apakah ada hal lain yang dapat dilakukan Mbak Firda? Mungkin hal-hal yang lebih positif yang bisa dilakukan Mbak Firda ketika Mbak Firda ini merasa stres? Nggak ada sih, cuma itu aja. Baik, jadi Mbak Firda ini belum menemukan hal-hal, belum bisa melakukan hal-hal positif yang bisa mengalihkan kecemasannya Mbak Firda itu ya, Nggak ada sih. yang akhirnya menimbulkan Mbak Firda ini kecemasan yang sangat akut ya, Iya, yang sangat berlebihan. Baik Mbak Firda. Nah selanjutnya gimana sih hubungan Mbak Firda dengan teman-teman Mbak Firda? Mungkin Mbak Firda ini berteman biasa-biasa saja atau Mbak Firda ini memiliki beberapa teman yang dekat dengan Mbak Firda? Teman saya sih ada Bu, ada teman yang sangat apa ya circle saya lah ya, dekat banget di kelas. Itu hubungan saya baik, kayak saudara sih. Terus saya kalau ngerjakan tugas-tugas kelompok gitu juga sama mereka sangat support banget sama saya. Untuk tugas ini juga support sekali, tapi kan untuk tugas ini kan bukan tugas kelompok, skripsi ini kan sendiri-sendiri, jadi kita jalan masing-masing. Terus pembimbing kita juga beda-beda antara saya sama circle saya itu, jadinya ya nomor satu jarang ketemu, terus ya yang keduanya juga kita masing-masing juga, ya itu sih perkaranya. Baik, jadi untuk lingkungan pertemanan Mbak Firda ini, Mbak Firda memiliki beberapa teman yang cukup dekat ya dengan Mbak Firda. Nah, tetapi pada semester akhir ini untuk penyusunan skripsi sudah masing-masing ya Mbak, sudah fokus kepada skripsinya masing-masing. Karena beda pembimbing juga kan. Iya. Nah, baik, kalau boleh tahu Mbak Firda ini pernah nggak sih cerita ke teman-teman Mbak Firda kalau Mbak Firda ini lagi ngerasa cemas, lagi ngerasa stres terkait skripsi Mbak Firda ini? Ya cerita sih Bu, tapi ya cuma di WA saja, nggak ketemu gini, nggak, soalnya kita jarang ketemu Bu untuk akhir-akhir ini. Nah, makanya saya tambah stres itu nggak ada. Mereka juga sih alasan saya juga. Baik, jadi Mbak Firda ini sebenarnya semakin stres karena Mbak Firda ini bingung mau cerita ke siapa ya Mbak Firda. Gitu. Akhirnya Mbak Firda memutuskan untuk datang ke konseling Konseling gitu. Ya semoga kedepannya ada jalan keluar ya Bu. Ya, amin Mbak Firda. Nah, kalau boleh tahu bagaimana sih respon dari teman-teman Mbak Firda ketika Mbak Firda curhat? Entah respon mereka mendukung Mbak Firda, mensupport Mbak Firda, atau kayak ya udah urusan masing-masing gitu Mbak Firda? Ya sangat support sih, sangat mendukung, saling nyemangatin. Tapi ya itu Bu, semua kan tergantung diri kita sendiri. Soalnya kita yang ngerjakan. Iya sih. Pastinya biasanya memang teman itu saling dukung support, ya, support. apalagi kita kayak saudara. Nah, baik Mbak Firda, kalau dari keluarga sendiri Mbak Firda, bagaimana hubungan Mbak Firda dengan keluarga Mbak Firda? Mungkin Mbak Firda ini menceritakan terkait kecemasannya kepada keluarga, atau ya udah nggak usah cerita, kecemasannya saya tanggung sendiri gitu? Kalau keluarga sih saya cuma nggak terlalu membebani mereka, karena takutnya mereka berpikir berlebihan ya Bu ya, soalnya kan juga tanggungan mereka banyak. Jadi saya cuma sekilas ya mengeluhkan sekilas gitu aja, saya tidak mengeluhkan semuanya gitu. Mereka sih support saja, mendoakan, terus ya nyemangatin juga sih. Tapi ya itu Bu, saya itu nggak terlalu terbuka banget gitu loh sama mereka, takutnya mereka malah terbebani. Iya, pasti biasanya orang tua itu begitu ya Mbak ya. Selalu mendoakan yang terbaik sih buat kita. Nah, baik, kalau respon dari keluarga sendiri bagaimana Mbak Firda? Apakah dari keluarga kayak ya udah ya, kerjakan aja, atau kayak dari keluarga memberikan support penuh kepada Mbak Firda? Support penuh sih, semangat tuh, ya nyemangatin sih, support penuh sih sama saya. Baik, jadi dari keluarga sendiri memberikan support yang penuh ya kepada Mbak Firda. Berarti memang inti dari permasalahan Mbak Firda ini ada di dalam diri Mbak Firda ya Mbak Firda ya. Baik Mbak Firda, dari asesmen yang sudah kita lakukan tadi, saya bisa mengambil poin-poin penting yang menjadi inti dari permasalahan yang Mbak Firda alami.
Nah, sebenarnya dari analisis yang sudah saya lakukan kepada Mbak Firda, akhirnya saya menemukan bahwa intinya permasalahan yang Mbak Firda alami ini berasal dari dalam diri Mbak Firda sendiri ya Mbak Firda ya. Dimana Mbak Firda ini orangnya memang sangat teliti, sangat detail, tetapi Mbak Firda ini kesulitan untuk fokus pada suatu pekerjaan yang sedang Mbak Firda lakukan, dan Mbak Firda ini mudah terpengaruh oleh hal-hal lain yang mempengaruhi Mbak Firda untuk menghambat Mbak Firda dalam mengerjakan suatu pekerjaan tersebut, sehingga menimbulkan Mbak Firda ini menunda-nunda atau tidak mengerjakan pekerjaan yang seharusnya Mbak Firda kerjakan. Apakah benar seperti itu Mbak Ya Firda? benar seperti itu. Apakah ada hal lain dari poin-poin yang sudah sampaikan? Mungkin ada beberapa poin yang kurang Mbak Firda bisa menyampaikan Tidak juga. ada Bu, sudah itu saja. Baik, jadi poin-poin yang sudah saya sampaikan itu benar memang batasan masalah yang menjadi permasalahan Mbak Firda saat ini ya. Iya benar. Baik Mbak Firda. Nah, kalau boleh tahu dalam seminggu terakhir ini Mbak Firda ini mengalami kecemasan itu berapa kali dalam seminggu? Mungkin 2-3 kali dalam seminggu atau mungkin tiap hari Mbak Firda? Setiap hari Bu, saya stres mikirin ini semua. Oh baik, jadi Mbak Firda ini merasa cemas, merasa stres akhirnya ini tuh hampir setiap hari ya Mbak Firda ya. Maka dari itu menimbulkan Mbak Firda ini tidak nafsu makan, kesulitan tidur karena memikirkan hal tersebut terus-menerus ya Mbak Firda ya. Baik, selanjutnya saya akan memimpin Mbak Firda atau mengarahkan Mbak Firda untuk mengemukakan tujuan yang ingin Mbak Firda capai setelah sesi konseling kali ini. Kalau boleh tahu, tujuan apa sih yang ingin Mbak Firda capai setelah melakukan sesi konseling kali ini? Tujuan saya sih ya, saya itu semangat lagi ngerjakan skripsinya. Skripsi saya itu selesai, nggak pakai drama stres, nggak mau makan, nggak mau tidur kayak gini. Gitu sih Bu, jalan keluarnya gimana gitu. Baik, dari tujuan yang sudah Mbak Firda sampaikan, intinya Mbak Firda ini ingin menyelesaikan skripsi ini tanpa ada drama-drama atau hambatan yang menghambat diri Mbak Firda untuk menyelesaikan skripsi ini. Ya. Baik, jadi untuk hambatan-hambatan sendiri itu kan dari dalam diri Mbak Firda, yaitu Mbak Firda kesulitan untuk fokus kepada sesuatu hal yang akan Mbak Firda kerjakan. Jadi mungkin bisa saya rapikan lagi terkait tujuan umum yang akan Mbak Firda capai, yaitu Mbak Firda ingin meningkatkan fokus kepada hal-hal yang ingin Mbak Firda kerjakan ya Mbak Firda ya. Baik, selanjutnya kita akan menjabarkan tujuan yang ingin Mbak Firda sampaikan menjadi tujuan yang lebih spesifik lagi. Jadi tadi Mbak Firda sudah mengatakan terkait tujuan yang ingin Mbak Firda capai setelah sesi konseling kali ini. Mungkin setelah ini saya akan membimbing Mbak Firda atau mengarahkan Mbak Firda untuk menjabarkan tujuan umum yang Mbak Firda ingin capai menjadi tujuan yang lebih spesifik lagi. Mungkin Mbak Firda bisa menjabarkan tujuan-tujuan tersebut, mungkin 2 sampai 3 tujuan atau mungkin lebih juga tidak apa-apa Mbak Firda. Mungkin Mbak Firda bisa menjabarkan tujuan spesifiknya, dispesifikkan lagi. Tujuan saya sih yang pertama, saya ingin menghilangkan rasa cemas saya ini loh Mbak, agar supaya saya itu bisa supaya saya ini bisa mengerjakan tugas akhir saya ini dengan baik dan benar dan tepat waktu. Dan yang kedua, saya ingin tidak terpengaruh dengan situasi lingkungan seperti ini. Dan yang ketiga, tentunya saya ingin skripsi saya ini selesai tepat waktu dengan baik dan benar, tidak ketinggalan dengan teman-teman saya sekelas. Jadi saya nggak insecure, stres seperti kayak sekarang ini. Baik, jadi dari beberapa tujuan yang sudah Mbak Firda katakan, menurut saya cukup bagus sekali ya Mbak Firda, karena memang tujuan yang pertama untuk menghilangkan kecemasan, karena memang ketika Mbak Firda ini merasa cemas, Mbak Firda ini tidak bisa mengerjakan skripsi dengan baik. Kemudian yang kedua, meskipun cemas itu sudah hilang, tetapi ketika Mbak Firda sendiri tidak bisa menumbuhkan rasa fokus di dalam diri Mbak Firda, pastinya skripsi Mbak Firda tidak akan selesai tepat waktu. Kemudian tujuan yang terakhir,
sangat tepat sekali karena Mbak Firda ingin menyelesaikan skripsi tepat waktu tanpa ketinggalan dengan teman-teman yang lain ya Mbak Firda. Benar. Nah, dari ketiga tujuan yang sudah Mbak Firda katakan ini, tujuan mana sih yang paling ingin dicapai Mbak Firda saat ini? Tujuan yang pertama. Tujuan yang pertama, jadi tujuan untuk menghilangkan rasa cemas di dalam diri ya, Mbak itu Firda. yang paling penting. Ya, karena memang saya juga ikut menyadari Mbak Firda ketika Mbak Firda ini merasa cemas, Mbak Firda tidak bisa melakukan suatu kegiatan dengan baik karena memang kecemasan itu yang menghambat juga diri Mbak Firda dalam mengerjakan sesuatu ya Mbak Firda ya. Baik, dari tujuan yang ingin Mbak Firda capai saat ini, saya memiliki beberapa teknik yang relevan dengan permasalahan Mbak Firda, yaitu yang pertama ada teknik relaksasi, di mana teknik relaksasi ini membantu Mbak Firda dalam merilekskan tubuh Mbak Firda, merilekskan pikiran Mbak Firda untuk rileks dari kecemasan yang sedang Mbak Firda alami. Kemudian untuk teknik yang kedua ini Mbak Firda ada teknik desensitisasi sistematis, di mana teknik ini adalah Mbak Firda ini akan menghadapi rasa kecemasan yang dialami oleh Mbak Firda secara imajinasi atau secara membayangkan Mbak Firda. Jadi nantinya Mbak Firda akan membayangkan rasa yang membuat situasi yang membuat Mbak Firda cemas secara bertahap. Kemudian nantinya di teknik desensitisasi sistematis ini juga terdapat teknik relaksasi. Jadi ketika Mbak Firda menghadapi situasi yang membuat Mbak Firda cemas, di situ saya akan membantu Mbak Firda untuk belajar relaksasi untuk menghadapi kecemasan yang Mbak Firda alami itu. Dari kedua teknik itu Mbak Firda bisa memilih dari dua teknik tersebut teknik mana yang mungkin relevan dengan permasalahan Mbak Firda. Kalau saya sih Bu milih yang teknik relaksasi itu ya, yang nomor 2 ya Bu ya. Saya pilih itu aja sih, mungkin kayaknya cocok buat saya. Baik, saya izin mengklarifikasi ya Mbak Firda, kalau teknik yang kedua adalah teknik desensitisasi sistematis. Tapi memang benar, di teknik desensitisasi sistematis itu juga terdapat teknik relaksasi. Jadi memang teknik tersebut itu adalah teknik gabungan antara paparan imajinasi dan relaksasi. Jadi nantinya Mbak Firda akan menghadapi situasi yang membuat Mbak Firda cemas itu secara imajinasi. Kemudian ketika Mbak Firda membayangkan rasa cemas, saya akan memberikan teknik relaksasi untuk menghambat kecemasan itu muncul. Apakah dapat dipahami Mbak Firda? Baik, dari penjelasan saya Mbak Firda sepakat ya kalau Mbak Firda ini memilih teknik yang kedua, yaitu teknik desensitisasi sistematis. Ya, teknik yang kedua. Jadi kita tadi sudah melakukan kesepakatan terkait teknik yang akan kita lakukan pada sesi kali ini, yaitu teknik desensitisasi sistematis. Jadi teknik desensitisasi sistematis ini Mbak Firda nantinya ada 3 langkah yang akan kita lakukan. Langkah yang pertama, kita akan bersama-sama menyusun hierarki kecemasan. Jadi hierarki kecemasan ini apa? Kita akan menyusun situasi-situasi yang membuat Mbak Firda cemas, mulai dari situasi yang paling ringan hingga situasi yang paling berat. Kemudian di langkah yang kedua ini nantinya ada penerapan teknik relaksasi. Jadi saya akan mengajarkan teknik relaksasi kepada Mbak Firda. Nah, teknik relaksasi yang akan dilakukan pada sesi konseling kali ini adalah teknik relaksasi pernafasan dalam. Jadi nanti saya akan membimbing Mbak Firda untuk melakukan teknik relaksasi. Kemudian langkah yang ketiga adalah penerapan paparan imajinasinya. Jadi nanti saya akan mengarahkan Mbak Firda untuk membayangkan situasi-situasi yang membuat Mbak Firda cemas, mulai dari situasi yang paling ringan hingga situasi yang paling berat ya Mbak Firda ya. Baik, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu menyusun hierarki kecemasan. Nah, dari permasalahan Mbak Firda atau dari tujuan yang ingin Mbak Firda capai pada sesi konseling kali ini adalah menghilangkan rasa cemas atau menghilangkan kecemasan. Nah, mungkin saya akan memberikan beberapa situasi yang membuat Mbak Firda cemas, dari yang paling rendah, yang sedang hingga yang paling berat, yang paling tinggi. Nah, nantinya Mbak Firda akan memberikan skala dari 1 sampai 10, berapa skala untuk situasi yang akan saya sebutkan ya Mbak Firda ya. Baik, untuk situasi yang pertama, ketika Mbak Firda ini membuka laptop untuk mengerjakan skripsi. Nah, dari skala 1 sampai 10, kira-kira berapa skalanya terkait kecemasan tersebut?
nggak seberapa sih, itu 2/10 sih Mbak. Baik. Bu. Oh, baik. Untuk situasi yang pertama, kecemasannya Mbak Firda adalah 2/10. Jadi tidak terlalu cemas sama sekali, bahkan bisa dikatakan tidak cemas ya Mbak Firda ya. Kemudian untuk situasi yang kedua, ketika Mbak Firda ini setelah selesai mengerjakan skripsi, kemudian Mbak Firda mempresentasikan di depan dosen pembimbing Mbak Firda. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira skalanya berapa? Kalau itu sih cemas banget sih Mbak. Tapi nggak seberapa sih, itu 7/10. Baik, jadi untuk situasi yang kedua adalah 7/10 ya Mbak Firda ya. Agak berat juga tidak terlalu, berarti Berat. sedang ya Mbak Firda ya. Kemudian untuk skala yang untuk situasi yang ketiga, yaitu ketika Mbak Firda setelah mengerjakan semua skripsi, kemudian Mbak Firda dihadapkan kepada dosen pembimbing, dosen penguji. Kira-kira skala Mbak Firda berapa? Nah itu stres banget sih Bu, pusing banget. Ya 9/10 lah. Oh, berarti untuk situasi ketiga itu situasi yang benar-benar sangat membuat Mbak Firda cemas dan stres ya Mbak Firda? Iya, stres banget. Baik, jadi kita sudah menyusun atau memberikan skala kepada tiap-tiap situasi yang sudah saya berikan ya Mbak Firda ya. Kemudian kita memasuki langkah yang kedua, yaitu penerapan teknik relaksasi. Nah, untuk penerapan teknik relaksasi sendiri ini membutuhkan diri Mbak Firda benar-benar merasa rileks, merasa nyaman, merasa tidak memiliki beban apapun. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Firda menyamankan posisi duduk Mbak Firda. Terserah Mbak Firda nyamannya seperti apa. Sekiranya Mbak Firda ini merasa rileks, merasa nyaman, dan merasa tenang. Ini nggak apa-apa ya Bu ya? Nggak apa-apa Mbak Firda. Mungkin Mbak Firda juga bisa membawa bantalnya, tidak apa-apa. Senyamannya Mbak Firda aja. Ini aja ya Bu. Nah, apakah dari posisi duduk seperti ini Mbak Firda merasa nyaman? Ini sih aja Bu. Apakah perlu saya bantu Mbak Firda? Nggak usah, habisnya aja. Udah, berarti ini sudah posisi yang nyaman dan rileks ya Mbak ya? Ya sudah. Baik, saya akan memulai untuk mengarahkan Mbak Firda menerapkan teknik relaksasi pernafasan dalam ya Mbak Firda ya. Mungkin Mbak Firda bisa memejamkan mata, Mbak Firda bisa menikmati tubuh Mbak Firda yang sangat rileks dan sangat tenang ini. Firda bisa tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, kemudian tahan sebentar beberapa detik, kemudian hembuskan perlahan lewat mulut. Mbak Firda mungkin bisa melakukan teknik pernafasan dalam ini selama 2 atau sampai 3 kali. Baik Mbak Firda, setelah Mbak Firda melakukan teknik relaksasi pernafasan dalam, bagaimana kondisi tubuh Mbak Firda saat ini? Apakah Mbak Firda sudah merasakan rileks, sudah merasakan nyaman? Ya agak mendingan sih Bu daripada tadi awal masuk sini ya. Ini agak lebih rileks sih sedikit. Berarti dari teknik relaksasi pernafasan dalam ini Mbak Firda merasa sedikit terbantu ya terkait kerileksan di dalam diri Mbak Firda ya? Iya sih sedikit. Baik. Kalau dirasa Mbak Firda ini masih kurang untuk Tarik nafas. Baik. Baik, jika dirasa Mbak Firda ini masih merasakan kurang merasakan rileks di dalam diri Mbak Firda, mungkin Mbak Firda bisa melakukan lagi teknik relaksasi ini, dan akan saya arahkan kembali. Apakah Mbak Firda ingin mengulangi saat ini atau mengulanginya lagi nanti di luar sesi saat ini? Saya ulangi di luar sesi aja sih ya Mbak ya enaknya. Baik, jadi Mbak Firda akan melakukan teknik relaksasi ini nantinya di luar sesi ini ya. Ya. Jadi kita lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu tahap Mbak Firda menghadapi kecemasan Mbak Firda secara langsung. Nah, Mbak Firda bisa menyamankan lagi seperti tadi. Ketika Mbak Firda ini merasa nyaman, merasa rileks, kemudian Mbak Firda bisa memejamkan mata. Kemudian Mbak Firda bisa membayangkan terkait situasi yang pertama, yaitu ketika Mbak Firda ini membuka laptop hendak mengerjakan skripsi.
Apakah sudah dibayangkan Mbak Firda? Sudah. Malah ganggunya. Sudah. Kok katen iki putan? Sudah. Bagaimana Mbak Firda? Mbak Firda sudah bisa membayangkan terkait situasi pertama? Sudah. Nah, bagaimana perasaan Mbak Firda ketika membayangkan situasi pertama Mbak Firda ini? Apakah Mbak Firda merasa cemas atau Mbak Firda merasa baik-baik saja? Agak cemas sih, Bu. Agak cemas. Tapi cemasnya itu lumayan atau cenderung ke ya udah gitu? Lumayan sih. Berarti lumayan. Nah, ketika Mbak Firda ini merasakan kecemasan ketika Mbak Firda menghadapi situasi-situasi yang akan saya sebutkan, Mbak Firda bisa menerapkan teknik relaksasi yang sudah saya ajarkan tadi. Jadi ketika Mbak Firda merasakan kecemasan, Mbak Firda langsung bisa menerapkan teknik relaksasi pernafasan dalam. Baik, apakah sudah cukup Mbak Firda membayangkan situasi yang pertama? Sudah. Baik, kita lanjut ke situasi yang kedua. Mbak Firda bisa memejamkan mata kembali. Ya. Mbak Firda bisa membayangkan ketika Mbak Firda ini mempresentasikan hasil skripsinya kepada dosen pembimbing Mbak Firda. Bagaimana Mbak Firda? Apakah sudah dibayangkan? Sudah. Sudah, Bu. Gak terus. Bagaimana Mbak Firda? Apakah Mbak Firda sudah bisa membayangkan terkait situasi kedua Mbak Firda ini? Sudah. Nah, bagaimana perasaan yang muncul atau pikiran yang muncul ketika Mbak Firda membayangkan kecemasan yang kedua ini? Apakah Mbak Firda merasa cemas atau merasa biasa saja atau merasa Mbak Firda ini mulai merasa tidak karu-karuan? Masih agak cemas sih. Baik. Dalam pikiran saya. Dari perbandingan dari situasi yang pertama, lebih cemas situasi yang kedua atau situasi yang tadi Mbak Firda? Yang saya sekarang. Baik, ketika Mbak Firda merasa cemas, Mbak Firda jangan lupa untuk menerapkan teknik relaksasi pernafasan dalam yang sudah tadi saya ajarkan. Ketika Mbak Firda merasa cemas, Mbak Firda bisa melakukan pernafasan dalam tadi. Baik, apakah membayangkan situasi yang kedua ini dirasa cukup Mbak Firda? Sudah cukup, Bu. Baik, berarti kita lanjut ke situasi yang terakhir ya Mbak Firda. Iya. Jadi di situasi terakhir ini Mbak Firda bisa membayangkan pelan-pelan ketika Mbak Firda ini mempresentasikan hasil skripsinya di depan dosen pembimbing, di depan dosen penguji. Bagaimana? Apa yang dirasakan oleh Mbak Firda? Apakah kecemasan itu semakin meningkat atau malah menurun? Agak menurun, Bu. Dari situasi yang pertama dan kedua, lebih cemas mana Mbak Firda? Situasi yang sekarang atau situasi yang sebelum-sebelumnya? Situasi yang sebelum-sebelumnya. Berarti situasi ini itu cenderung lebih ringan Mbak Firda? Iya sih, agak rileks. Baik, mungkin tadi kan situasi yang ketiga ini tadinya Mbak Firda memberikan skala yang paling tinggi ya Mbak Firda. Ya. Tetapi Mbak Firda sekarang merasa rileks. Itu berarti bahwa membuktikan bahwa Mbak Firda ini sudah menerapkan teknik relaksasi dengan baik. Apakah dirasa sudah cukup Mbak Firda? Sudah cukup, Bu. Baik, Mbak Firda bisa kembali ke posisi semula. Nah, bagaimana perasaan Mbak Firda? Apa yang dirasakan oleh Mbak Firda setelah melakukan teknik tersebut? Lebih kayak agak fresh sih ya, agak rileks. Mungkin bisa dicoba lagi dalam sesi-sesi selanjutnya sih kayak gini. Baik, jadi Mbak Firda sudah mempunyai ketertarikan lebih ya terkait teknik yang sudah kita terapkan. Nah, jadi tadi jadi feedback dari saya Mbak Firda,
tadi saya juga bisa melihat terkait Mbak Firda dalam menerapkan teknik-teknik ini. Jadi tadi Mbak Firda juga sudah menerapkannya dengan baik, teknik paparannya tadi juga sudah cukup baik. Kemudian tadi yang sudah saya jelaskan, di situasi yang ketiga, awalnya Mbak Firda ini memberikan skala yang paling tinggi. Kemudian kita mulai secara bertahap, akhirnya di situasi yang paling tinggi Mbak Firda ini merasa sedikit rileks, bahkan merasa lebih rileks lagi ya Mbak Firda ya, karena Mbak Firda sudah menerapkan teknik relaksasi ini dengan baik. Nah, selanjutnya saya akan memberikan pekerjaan rumah yang nantinya akan dilakukan oleh Mbak Firda. Jadi Mbak Firda nantinya ini akan saya berikan format, saya akan kirim melalui via WhatsApp saja ya Mbak Firda ya. Nah, nanti di format pekerjaan rumah itu saya akan memberikan terkait format-format teknik membayangkan seperti tadi itu mungkin bisa dilakukan dalam 3 kali dalam seminggu, dan teknik relaksasinya ini Mbak Firda lakukan setiap hari ya kalau bisa, karena tadi Mbak Firda mengatakan kalau Mbak Firda ini merasa cemas itu hampir setiap hari. Jadi Mbak Firda bisa menerapkan teknik relaksasi ini ketika Mbak Firda ini merasa kecemasan. Ketika tiba-tiba Mbak Firda merasa cemas, Mbak Firda langsung bisa menerapkan teknik relaksasi ini ya Mbak Firda ya. Nah, kemudian untuk teknik membayangkan tadi itu Mbak Firda bisa mencatat. Misalnya di hari Senin Mbak Firda mencoba menerapkan teknik tadi lagi. Kemudian Mbak Firda catat perasaan apa sih yang muncul ketika Mbak Firda menerapkan teknik tersebut. Kemudian di hari apa lagi Mbak Firda bisa mencatat lagi poin-poin yang Mbak Firda rasakan, dan selebih-lebihnya Mbak Firda bisa mencatat sendiri. Nantinya di pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait pekerjaan rumah yang sudah Mbak Firda lakukan ya Mbak Firda ya. Baik, ini sudah 30 menit lebih ya Mbak Firda ya kita melakukan sesi konseling. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Firda karena sudah bersedia untuk melakukan sesi konseling pada hari ini. Apakah ada hal yang perlu ditanyakan lagi Mbak Firda? Tidak ada. Baik, tidak ada. Jadi untuk di sesi selanjutnya, apakah Mbak Firda sepakat kalau kita melakukannya di hari yang sama dan jam yang sama? Iya, hari ini aja Bu, jamnya sama. Berarti sepakat ya Mbak Firda di minggu depannya lagi, di minggu besok ini Mbak Firda masih fokus ke latihan penerapan teknik, kemudian di minggu selanjutnya lagi baru kita bertemu secara tatap muka di pertemuan kedua ya Mbak Firda ya. Baik, waktunya sudah habis, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.